Venom. Pasti banyak yang suka sama Venom ya, tapi gue kasihnya 3. Iya, gue setuju, menghibur ya, dan ya yang suka sama Venom part 1-nya, maksudnya Venom yang awal gitu ya tetap bakal suka film ini kan. Hubungan apa ya, bromance-nya antara si Tom Hardy dengan Venom, yang di Eddie Brock dengan Venomnya ini cute banget di sini kan, yang itulah yang orang-orang bakal suka itu kan. Tapi jujur gue, ini film berantakan banget, entah dari plotnya, dari ceritanya, kayak asal-asalan. Yang penting jadi, yang penting intinya itu, yang paling intinya itu ya end credit scene-nya itu yang paling inti lah, itu yang menyelamatkan film ini dari kekosongannya yang sebenarnya nggak usah dibikin pun juga nggak perlu, tapi ya namanya juga pasar. Nyatanya box office gede kan ini penghasilannya dibandingin sama Dune loh. Dune. Ya pokoknya ini kalau menurut gue waste of time lah, karena gue nggak merasakan terhibur gitu, dan film ini berantakan banget lah. Feelingnya juga kayak mengecewakan sekali, cuma kayak gitu doang gitu kan. Kayak nggak make sense juga sih, karena cuma gara-gara digigit gitu terus dia jadi carnage gitu, nggak make sense sih. Gue mau nikmati candaan komedinya gitu kan. Venom jadi tukang lawak juga, dan pokoknya bad lah kalau bagi gue lah. Kayak nggak usah lah ngarep-ngarep bagus, kalau cuma buat hiburan sih ya sebenarnya mungkin sebagian orang bakal suka, tapi kalau gue enggak sih. Tik boom. Nih udah jelas gue kasihnya di grade, nggak sampai amazing, di grade. Belum ada yang amazing nih kayaknya. Di grade ya, tik boom. Lebih jelas nonton di review aja lah. Pokoknya gue suka nih film ini. Bener-bener relate sama kehidupan gitu kan, di quarter krisis gitu kan, di life quarter krisis apa sih ngomongnya? Ya pokoknya di inilah udah masa-masa kayak inilah. Dia udah 30 tahun belum ngapa-ngapain gitu kan. Ya gue pun juga kayak gini di umur yang masih muda gitu kan, 20 hampir 23 tahun gitu. Belum sampai 30 tahun gitu. Gue juga masih gini-gini aja gitu. Bikin konten kayak gini gitu. Belum berpenghasilan juga, teman-teman udah pada kerja gitu kan, budak korporat gitu. Ini relate banget sih. Tapi ya kenapa gue nggak ngasih ini setinggi-tinggi sampai amazing gitu, karena rasanya ada yang kurang. Kayak aftertaste-nya itu walaupun gue juga sempet nangis gitu, tapi kayak nggak begitu banget gitu. Makanya gue kasihnya di grade. Udah bagus kan grade kan. Next ada Xing-nya. Ini adalah animasi di Netflix dari Cina, tapi ya di Netflix, soal hewan zaman dulu yang bentuknya kayak donat gitu. Lucu, ini film lucu. Gue kasihnya 5. Sebenarnya konsepnya bagus sih, time travel. Gue suka time travel, konsepnya lucu gitu kan ya. Hewannya lucu, unik sih. Gue nonton juga have fun sih. Tapi ya eksekusinya itu rasanya kayak apa ya? Standar aja lah gitu kayak. Iya kalau lu coba bandingin sama kayak Raya and the Last Dragon gitu kan, Encanto. Gue belum nonton Encanto. Luca gitu kan. Ya bagusan mereka gitu kayak vibe-nya dan lain-lainnya. Kalau di sini tuh kayak gitu kan, ceritanya sebenarnya menarik. Nikmatin aja gitu. Twist-nya itu juga kayak wow, mind blowing gitu kan twist-nya ternyata gitu kan. Tapi ya udah sih, sekedar gitu aja sih sebenarnya. Bukan berarti jelek tuh, tapi ya average aja sih ini. There's someone inside your house. Bad atau meh ya? Bad aja lah ya, karena gue nggak suka film-film kayak gini, bukan karena takut gitu kan, enggak sebenarnya, tapi kayak generik juga sih sebenarnya. Ceritanya juga kayak gitu, gue sempet nebak-nebak nih siapa nih pembunuhnya kan. Ya sebenarnya gue mau mencoba bikin agak berat gitu kan ya film ini gitu kan, kayak nggak mungkin nih ini nih, pasti yang lebih nih, jangan-jangan ini ceweknya nih ya bener-bener jadi tokoh pelakunya gitu kan, bener-bener jangan tak bikin simple gitu lah, nggak gue bikin simple. Ternyata ya udah, kita udah kelihatan kak si pelakunya itu kayak kaya gitu kan, punya peralatan banyak, pasti ya orang kaya itulah yang melakukannya. Ya gue pun kayaknya nonton setengah, habis itu lepas dulu ngapain, terus nonton setengahnya lagi gitu kan. Ya bad lah, kayak nggak ada yang baru gitu lah. King Richard amazing bos. Kenapa gue kasih di amazing bos? Ini nyaman banget, gue nonton ini tuh aftertaste-nya gila. Gue nangis pas ya beberapa adegan gitu kan ya, tapi maksudnya nggak nangis sampai gitulah gitu kan, pokoknya gue terharu gitu pokoknya. Dan yang di akhir itu kayaknya juga jadi best song untuk Oscar juga, Be Alive dari Beyonce. Pas ketika ada tulisan mereka jadi seperti yang diprediksi oleh Richard Williams, itu gue langsung anjir gila. Ini film nyaman banget sih. Lebih jelasnya nonton di review aja, tapi gue suka banget sama film ini, dan gue yakin ini bisa, Will Smith bisa masuk untuk menang Best Aktornya untuk di Oscar atau di penghargaan lainnya, dan bisa masuk Best Picture Oscar juga, termasuk Undergraduate di Titik Boom ini ya. Titik Boom juga bisa masuk Best Picture, tapi kayaknya enggak deh. King Richard jelas gue prediksi bakal masuk Best Picture Oscar. Besok lah gue bikin prediksi Oscar ya. Ya pokoknya ini film bagus banget, yakin keren sih film ini. Mungkin pada nggak bisa ngerasain hal yang sama karena kayak mungkin bosen juga gitu kan, tapi yang gue rasain itu ini film amazing banget, nyaman banget, crowd pleaser gitu kan, orang-orang pasti bakal suka sama film ini.
Lanjut ada Benedetta, adalah sebuah film yang kontroversial gitu kan, seorang biarawati yang lesbian yang kita tuh nggak tahu antara dia tuh sebenarnya mendapatkan sebuah mukjizat dari Tuhan Yesus ataukah dia mengada-ada gitu kan, karena dia tuh terbawa nafsu juga, bahwa seorang biarawati juga terbawa nafsu gitu tuh. Sejatinya seorang manusia tetap ada nafsunya gitu kan. Ini diambil juga dari kisah nyata di zaman dulu gitu kan. Tapi ini kontroversial sih. Gue tertarik gitu. Walaupun banyak erotis juga nih filmnya. Pasti kalian bakal suka karena diliatin juga boy. Buka-bukaan gitu. Dan ya bodo amat, gue mau spoiler. Ya nggak spoiler juga sih. Dia bikin dildo dari patung perawan Buddha Maria. Jadiin dildo. Itu shock sih, sumpah. Kayak wow, ini kontroversial banget kalau misalkan tayang di Indonesia. Kalau yang nggak open minded ya bakal wah ini heboh nih. Tapi gue suka. Ini film tuh bener-bener campur aduk gitu ya. Pengalaman yang unik nih nonton-nonton kayak gini nih. Thank you for your poops, Nan. Lanjut ada The Fish ya. Sebenarnya ini sama kayak Lambs ya. Sama banget. Kalau yang Lamb itu cerita rakyat Islandia ya kalau nggak salah. Yang ini cerita rakyat Wales gitu kan. Sama. Mereka ngangkatnya sama gitu ya, soal pembalasan dendam alam gitu kan, karena ketamakan manusia gitu kan, kerakusan, keegoisan atau apalah gitu lah. Kalau di Lem dia mikirnya domba ini adalah anugerah. Kalau di sini si Sraka aja nih pemilik tanahnya ini mengambil aja gitu area-area yang sebenarnya itu punya alam gitu kan. Dan ya kayak ada tahayul rumor gitu, kalau kamu nganut tanah ini ya bakal ada yang menjemputmu gitu ya. Cewek ini yang jadi di posternya ini adalah tokoh utamanya yang membalaskan dendamnya. Agak creepy tapi gue suka sama sinematografinya, visualnya juga ya hampir sama kayak Lem juga ya, sama lah kayak Lem. Jadi kalau kalian suka Lem ya bakal suka The Fish juga, yang gue kasihnya di OK juga. Lebih jelas di Letterboxd lah, baca sendiri ya. Spencer ini udah jelas juga ya, kemarin aja gue bikin review Spencer ini kasih gue grade ya, kan gue tulis di grade dulu 81/100 grade lah. Ini film bener-bener lebih ke psikologis aja sih ya, lebih ke studi karakter mengenai Lady Diana gitu kan, ketimbang drama-drama biopik yang kisah hidup keseharian Lady Diana gitu yang ngapain. Ini lebih ke psikologisnya aja nih, dan rasanya horor gitu, horor psikologis ini loh. Dia bener-bener keren lah, kalian tahu sendiri lah, aku udah bikin reviewnya juga. Film ini bisa disebut sebagai sebuah puisi ya, kayak metafora, alegori atau apalah bahasanya itu, simboliknya banyak banget gitu kan. Ekspresifnya Kristen Stewart juga oke. Best Actress untuk Oscar 2022 bisa juga nih Kristen Stewart. Tapi ini film bener-bener art house gitu ya, buah seni banget sebuah film. Musiknya dari Johnny Greenwood juga keren. Pokoknya kalau nonton ini memang istilahnya buat orang-orang tertentu yang mendapatkan sebuah boleh dibilang sinetron gitu ya sih, penikmat film, bener-bener film. Karena kan orang-orang biasa satu bakal sedikit agak kecewa gitu kan, kayak gue juga sedikit agak kecewa gitu. Tapi gue apresiasi karena bener-bener ini tuh stresnya, depresinya Lady Diana itu bener-bener kerasa banget sepanjang film. Rasanya kelam, dan ini kan memang imajinatif ya, dan sebuah penyutradaraan dari Pablo Larraín yang unik juga. Mungkin bisa masuk tuh di nominasi Best Director Oscar tahun depan ini, Pablo Larraín. Shang-Chi, akhirnya gue kesampaian untuk nonton Shang-Chi, dan Shang-Chi ini gue kasihnya di good. Lo tau kalau gue itu nggak begitu suka film Marvel, dan nyatanya dibandingin sama Eternal ya bagus Eternal kalau menurut gue, karena ceritanya Eternal lebih mau keluar dari zona nyamannya Marvel. Di Shang-Chi ini ya udah ya ceritanya ya udah gitu aja gitu, kayak sama aja gitu kayak, dan di akhirnya udah gitu kan kayak ngelawan monster gitu di akhir boom gitu kan. Ya udah pasti nggak mungkin naganya nggak muncul gitu kan, naganya pasti muncul, ngelawan pasti menang gitu. Ya udah, apa yang diharapkan sangat formulaik sekali. Tapi gue jujur akuin yang paling keren di film ini adalah koreografinya, martial artnya itu terkeren menurut gue panjang sejarah MCU. Visual effect masuklah Oscar. Lanjut ada The Human, A24 ya, studio A24 lagi. Film A24 tuh selalu memberikan hal yang unik, yang baru, yang beda, yang low budget juga mungkin, karena ini juga cuma ada di satu apartemen gitu ya, di malam Thanksgiving, dan natural banget. Sebuah drama keluarga yang mungkin jatuhnya juga lebih ke horor, kayak soal perasaan gitu, soal kekelaman, soal jujur, tragis juga, ya nggak tragis juga sih. Dimana mereka tuh punya problematika gitu loh dalam satu keluarga ini, dan kita tuh kayak nonton orang
yang menghabiskan malam Thanksgiving-nya bersama keluarganya dengan masalah-masalahnya dan ngobrol ngalor ngidul seperti keluarga aja. Ya udah gitu, sangat realistis, natural dan ngalir aja gitu. Dan ya sebagai sebuah drama, ini powerful drama juga, sebuah drama keluarga yang kalau mau diulik itu bisa dalam juga sebenarnya. Tapi ya aftertaste-nya yang gue rasakan dan eksekusinya rasanya gue nggak begitu enjoy nonton film ini sih. Kayak ya rasanya tetap bosen juga gitu karena kayak nggak ada tension yang benar-benar boom banget menurut gue. Jadi ya well di oke aja ya cukup nih Documents ya. Wow, tinggal 4. Oke, ada Zeros and One. Gue taruhnya di Awful. Gue belum pernah nonton filmnya Abel Ferrara ya, dan gue nggak pernah ngefans dia juga gitu kan. Dan saat gue nonton film ini untuk pertama kalinya gitu kan, sebenarnya kalau gue mau meneliti lebih dalam mungkin juga bisa memahami film itu sebenarnya soal apa. Nggak jelas gitu arahnya mau kemana gitu kan. Beda, bukan kayak film-film pada umumnya gitu. Ini kayak sebuah film COVID gitu, karena dia di situ pakai masker gitu kan. Lu bakal lihat ada adegan pakai desinfektan gitu kan. Well, film COVID lah. Lanjut ada Robin adalah sebuah film animasi juga. Ini film tuh lucu banget, cute gitu kan. Seorang burung yang secara nggak sengaja akhirnya ditemukan oleh tikus dan menjadi keluarga tikus. Jadi dia ikut-ikutan mengendap-endap ke rumah mencuri-curi makanan gitu kan. Dan dia berusaha menjadi tikus yang lihai gitu, padahal dia burung. Sebenarnya ini boleh lah gue kasihnya di good gitu kan. Tapi ya gue rasanya ya film-film kayak gini itu ya banyak juga sih yang kayak gini juga gitu. Warming juga sih sebenarnya, lucu. Tapi gue cukup di oke aja nih filmnya. Sebenarnya bisa bagus sih di good, tapi gue cukupnya di oke aja. Next ada The Last Duel yang gue nggak sangka-sangka ini ternyata juga amazing. The Last Duel, gue itu suka sejarah ya, jadi film sejarah pun sebenarnya mostly suka sih kalau eksekusinya bagus ya. Dan di sini menurut gue eksekusinya unik dan bagus juga sih sebenarnya. Di sini dia ngangkat 3 perspektif dari Jodie Comer, Matt Damon, siapa Adam Driver gitu kan, jadi Dick Carus, Legris gitu kan, sama Marguerite gitu kan. Soal perselingkuhan, ya bukan perselingkuhan sih, yang kita sebenarnya nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu apa, karena di endingnya itu sebenarnya the truth doesn't matter gitu bre, kayak nggak peduli dengan siapa yang benar gitu. Tapi gue suka banget selama 2,5 jam gue nonton film ini tuh benar-benar gue menikmatinya sepanjang itu dan nggak ngerasa bosen karena gue penasaran dengan pembawaan apa dari segi si Carusnya itu gimana, dari Davisnya gimana, dari si ceweknya itu gimana, istrinya Carus ini, dan gue mau coba menyimpulkan gitu kayak ini yang benar gimana sih sebenarnya. Tapi ya di akhir ya itu tadi ya nggak masalah siapa yang benar. Gue puas juga sih sebenarnya nonton ini. 2,5 jam menurut gue nggak waste of time gitu, tapi mungkin bagi sebagian besar orang mungkin bakal waste of time ya, dan mungkin ngasihnya di grade sih, tapi gue ngasihnya berani di amazing karena gue suka. Dan yang terakhir ini ada A Boy Called Christmas, sebuah film Christmas yang mengenai origin story of Father Christmas gitu kan, si bapak Santa Claus, bagaimana dia dengan budayanya itu bisa terjadi, yang menurut gue juga bad atau meh ya, di bad aja karena sebenarnya sebagai sebuah film Natal tapi nggak begitu terasa magical sekali dan malah nuansanya agak gelap gitu ya, kayak bapaknya meninggal dan kayak ditodong senjata gitu kan. Pokoknya gue ngerasa nggak begitu enjoyness banget sih, dan ya you know lah film kayak gini generic juga dan forgettable sih, kayak gampang lupain film kayak gini gitu. Kayak gue malah lebih suka kalau journey-nya dia dibanyakin dan di elfnya baru ketemu magicalnya, bener-bener magical gitu kan. Kota elfnya pun juga cuma kayak bangunan desa gitu, bisa doang, kayak nothing special, villanya juga nothing special gitu kan, kayak apa alah udahlah kayak apa kadarnya gitu aja lah, apa adanya gitu, karena ya gue udah tahu dan ini tuh film untuk 7+ gitu kan. Jadi apa yang diharapkan gitu kan. Menurut gue ya cukup lah ini ya untuk kapasitas anak-anak pasti udah bagus, walaupun sebenarnya terkesannya agak gelap. Jadi ya inilah ranking film di bulan November yang gue tonton. Sebenarnya masih ada lagi, tapi sini aja. Jelas yang paling tinggi ada King Richard, dilanjutkan sama The Last Duel. Ini gue suka banget. Jelas ini bakal bisa jadi menang Best Picture Oscar, ya bisa jadi kan. Tapi kalau The Last Duel kalau gue lihat nggak bakal masuk nominasi, tapi juga gue pengen sih prediksi dia masuk nominasi. Spencer, gue lebih suka Spencer ketimbang Tick Tick Boom. Seven Prisoner, ya gue ngasihnya lebih tinggi Seven Prisoner ya di grade dia. Tapi gue suka Spencer. Seven Prisoner baru Tick Tick Boom, gue rasanya kurang gitu aja. Yang ada di sini yang good adalah Last Night in Soho dulu. Ya Last Night in Soho, gue suka banget sama Last Night in Soho. Pink. Habis itu baru Eternals ya, jelas Eternal gitu kan. Boleh lah Benedetta. Habis itu ada Ciao Alberto. Oke. All Too Well lah, boleh lah. Ini kan karena video singkat doang, film pendek doang.
Jadi gue masih bisa menikmatinya. Shang-Chi sama Peak ya gue lebih menikmati Shang-Chi jelas ketimbang Peak ya, agak gelap ini tapi well ini yang good, yang oke ini lumayan banyak ya oke. Ini agak susah sebenarnya tapi oke fine. Oke kan? Love Heart sebenarnya ya. Love Heart itu Love Heart habis itu apa lagi ya? Agak susah nih sebenarnya. Love Heart kayaknya agak susah kalau mau di Red Notice aja lah, Red Notice gitu kan. The Devil Enjoyment ya, Enjoyment gitu kan. The Devil Ram Robin lah ya kan, terhibur lah Robin lah, Robin lah di sini lah. Baru ini passing dulu lah, baru ada Red The Humans lah, gue apresiasi The Humans. Jadi di sini Pink, terus apa lagi ya, Next Rider, Ram ya, habis The Human, Ram, The Fish, habis itu Night Rider, baru ada Red ya. Jadi ini yang nilainya terendah lah, oke terendahannya, mau mendekati meh nih tapi enggak lah, di oke aja. Yang meh ya gini aja udahlah, udah bagus lah. Ini lucu kok, gemesin. Ini juga iya, dan ini juga iya lah. Udah ini pas ya. Paling tinggi ini Naked. Yang bad sekarang, paling bad itu ya Venom lah. Terus terus Boy Cold Christmas. Susah juga ini. Ini aja lah, udahlah ya. Dan yang ini yang paling jelek ya Apex lah. Jadi inilah penampakan akhirnya ranking film di bulan November yang gue tonton. Kalau menurut kalian gimana nih? Setuju nggak sama ranking punya versi sini aja? Atau mungkin kalian punya ranking sendiri nih? Boleh lah ditulis di kolom komentar. Kayaknya segitu aja dulu ya. Terima kasih waktunya yang udah kalian sempatkan untuk nonton video ini sampai detik ini. Gue apresiasi banget dan terima kasih. And see you on the next video. Bye.